Okay, so this is the promised video I told you last week related to the additional information that I'm going to give you on our materials related to research writing. Nah, kemarin itu kita membahas sebenarnya di akhir itu adalah mengenai main idea dari setiap paragraf yang ada di dalam introduction ya. Tapi karena pikiran saya udah agak sedikit pecah-pecah, jadi fokusnya saya dalam menjelaskan itu ke nanda semua itu agak terganggu ya. So this is the additional information that I'm going to give you. Oke, saya awali dulu dengan mapping the writer's idea. Oke. Mapping the writer's idea ini adalah tujuan akhir dari saya agar adik-adik semua itu mampu atau menguasai skills dari how to see the flows of the writer's idea in research writing. Oke, so apa gunanya ini? Gunanya ini nantinya adalah supaya ketika adik-adik menulis, membaca, itu adik-adik mengerti sebenarnya ini loh yang ingin disampaikan oleh si writers dari awal. Jadi nggak hanya berpikiran bahwa satu paragraf yang ditulis writers di dalam tulisannya tersebut ya udah hanya memberikan informasi biasa aja. Nah, informasi pentingnya itu sebenarnya writers ini ingin membicarakan ini. Nah, bukan begitu ya. Jadi ketika seseorang itu menulis, dia itu pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu ketika menulis setiap paragraf yang dia tuliskan di dalam research writingnya itu. Nah, itu gunanya ketika kita itu memapping writer's idea itu, jadi kita bisa paham, oh maksudnya si writers menulis paragraf 1, 2 sampai akhirnya dia menceritakan tentang idenya itu maksudnya ini loh. Jadi dari paragraf 1 ke 2 itu ada hubungannya sehingga dia akhirnya bisa mendukung idenya dalam research writingnya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita tidak membaca itu secara mengambang ya. Nah, gunanya nantinya dari memahami flow of the writer's idea ini adalah selain dari memahami bacaan dalam membaca tulisannya si writers itu, adik-adik nantinya juga akan mempelajari, oh ternyata begini loh caranya untuk menuliskan flow of our ideas itu di dalam sebuah tulisan. Jadi tidak serta-merta hanya kita caplok fungsinya, kita caplok artinya, udah terus langsung kita berikan maksud dari penelitian kita ya. Itu nggak ada gunanya ya. Kalau misalkan ngapain kita berikan artinya dan fungsinya kalau misalkan nggak ada gunanya terhadap ide yang kita akan angkat. Jadi begitu ya. Jadi harus ada hubungan antara satu paragraf ke paragraf lainnya hingga kita bisa mengangkat ide yang kita ingin teliti. Nah, caranya memapping the writer's idea itu, the first one, you have to find out the main idea of the whole paragraph, of each paragraph maksud saya. Jadi ada berapa paragraf di dalam introduction ini nih, kita mulai dari introduction dulu ya. Jadi ada berapa paragraf dalam introduction tersebut. You have to find out each main idea of the paragraph itself ya. Ini untuk memapping the writer's idea-nya. Find out the main idea of each paragraph. Nah, setelah finding out the main idea, whether it's stated or implied, be careful ya. Main idea itu ada dua jenis. The first one is stated main idea and the second one is implied main idea. Jadi kalau misalkan main idenya itu stated, berarti ya bisa dilihat di awal atau akhir paragrafnya ya. Adik-adik itu sekitaran 2 kalimat di awal paragraf atau di akhir paragraf itu finding out the main idea-nya. Tapi kalau misalkan implied biasanya itu kalau tidak ada di 2 kalimat awal 2 kalimat akhir, berarti automatically biasanya implied itu ya. Itu salah satu tips untuk mudah mencari main idea. Nah, yang kedua, after finding out the main idea, you have to figure out the connection of each paragraph. Seperti yang saya bilang barusan, bahwa mapping the writer's idea itu depends on the connection of each paragraphnya. Kalau tidak ada koneksi antara satu paragraf ke paragraf yang lainnya, ya udah ngapain paragraf itu di situ. Nah, istilahnya seperti itu ya. Kasarnya adalah ya ngapain buang-buang waktu aja membahas paragraf ini. Nah, begitu. Padahal sebenarnya setiap paragraf yang kita tulis itu harus mempunyai maksud dan tujuan.
Makanya itu kita tidak menulis sembarangan aja, walaupun kita akhirnya nanti akan mengangkat suatu ide tertentu. Makanya saya minta selalu ke adik-adik ya, lihat koneksi antara each paragrafnya apa, sampai akhirnya itu mendukung dari ide yang akan kita angkat dalam sebuah tulisan. Nah, begitu caranya ya. Dan yang ketiga, terakhir, the last one, ya map what writer's flow of idea from the first paragraph. Jadi setelah kita mencari tahu connection dari each paragraph itu, nantinya kita akan bisa memapping dari flow of idea writers dari first paragraph sampai akhirnya dia menstated tentang ide yang dia angkat dalam tulisan tersebut atau research writingnya. Nah, ini gunanya adalah seperti yang saya bilang tadi, the end goals for this skills to be able to map the writer's idea ini adalah to learn to pour your own idea in order. Jadi supaya nanti ide adik-adik ini istilahnya ketika dibaca tuh nggak loncat-loncat. Awalnya ini awalnya fungsinya, lalu loncat lagi ide paragraf selanjutnya itu di artinya, lalu loncat lagi ke yang lain-lain. Nah, jadi setiap paragraf itu harus punya flow tertentu adik-adik. Ketika kita membaca, coba deh kalau misalkan ide dari si writer atau orang yang menulis itu loncat-loncat, kita jadi terganggu kan ya. Nah, makanya ketika kita menulis pun kita harus menyadari kalau ide kita itu harus in order ya, bersusun dengan rapi, sehingga ketika dibaca itu tidak memusingkan bagi orang yang membutuhkan informasi dari tulisan yang kita berikan. Okay, let's move on to the next step. Here we are going to talk about the main idea of the introduction. For each paragraph in the introduction, yang ini sudah saya berikan the articles-nya itu in the previous week ya, dan sudah kita diskusikan sebenarnya. Nah, ini adalah introduction paragraph, the first paragraph, the introduction that I've given you the articles of. Nah, kemarin kita juga sudah membahas sedikit mengenai main idea-nya. But actually I've already mentioned it to you related to the main idea that you have mentioned. Itu sebenarnya tidak terlalu tepat sebagai main idea. You have to remember, main idea itu adalah cakupan keseluruhan informasi dari satu paragraf tersebut. Nah, yang adik-adik lakukan kemarin itu adalah mendeskripsikan informasi dari paragraf itu satu persatu, bukan mencakupnya dalam sebuah kalimat. Nah, itu berbeda ya. You have to pay attention to the main idea. Kalau main idea itu istilahnya generalisasi dari kalimat-kalimat yang ada di dalam satu paragraf itu. Memang dia harus merincikan idenya dari main idea itu, tapi bukan berarti itu menjelaskan secara detail satu persatu kalimatnya. Nah, main idea itu mengeneralisasikan keseluruhan ide dalam satu paragraf tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, itu ya yang harus diperbaiki itu kemarin. Nah, adik-adik menyebutkan kemarin itu adalah when I asked you about what is the paragraphs about. Nah, itu adik-adik menjelaskannya detailnya, yang adik-adik kebanyakan itu detailnya yang adik-adik sebutkan ya. Oh, ini menjelaskan mengenai mineral composition in the soils of the Lunars and Mars, Miss. Yang nggak ada reaktif nitrogennya di sana, karena reaktif nitrogen itu berasal dari mineralization of organic matter, sementara organic mattersnya itu nggak ada di bulan walaupun ada karbonnya. Lalu reaktif nitrogen itu juga bisa datang dari lightning and volcanic activities, tapi masalahnya juga nggak ada di sana. Lalu katanya reaktif nitrogen itu juga tidak jelas juga kandungannya seperti apa di bulan dan di Mars itu. Lalu nggak ada bakteri juga di sana, Miss. Lalu juga atmosfer di bulan dan di Mars itu juga tidak mendukung, Miss. Nggak ada kandungan nitrogennya juga. Lalu ada aluminium dan kromium juga di sana, Miss. Lalu ada ice juga di sana. Lalu ada water liquidnya itu terbatas, Miss. Nah,
itu bukanlah main idea. What you need to do is finding out the main idea of the paragraph itself, ya. Cakupan keseluruhan ide dari satu paragraf tersebut. Kalau itu idenya masih apa ya istilahnya, itu masih ngambang. Sebenarnya apa intinya dari keseluruhan yang diceritakan oleh si writers tersebut dalam satu paragraf ini? Oke, seperti yang saya bilang, untuk mencari main idea, you have to find out whether the main idea is stated or implied, ya. Nah, main idea yang stated itu, bagaimana cara mencarinya? Kemarin sudah saya sebutkan secara brief di dalam stated main idea video saya yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalkan mencari stated main idea itu, lihatlah atasnya, awal dari paragrafnya atau akhir dari paragrafnya. Nah, biasanya for me, ya, it works when I read the first three sentences at least, ya, the first three sentences at the beginning of the paragraph. Nah, itu biasanya yang saya ambil kalau paragrafnya panjang, the first three sentences of the paragraph. Biasanya itu kalau misalkan stated, kalau di awal itu ada tuh di antara 3 kalimat di awal paragraf itu yang satu kalimat tersebut menggambarkan keseluruhan ide dari paragraf tersebut. Atau kalau misalkan statement idea kan nggak selalu di awal, ya, di akhir juga ada. Nah, di sini kita bisa lihat juga, baca juga di akhirnya. Jadi sekitar 3 atau 2 kalimat terakhir. Nah, kita lihat apakah ada kalimat yang menggambarkan keseluruhan ide dari paragraf tersebut. Mari kita lihat di sini. Lunar and Mars exploration have provided information about the mineral composition of the soil of the solar objects. In addition to rocks, they contain large amounts of sand-like soil or regolith. All essential minerals for the growth of plants appear to be present in sufficient quantities in both soils, probably with the exception of reactive nitrogen. Nah, di atas ini adakah kalimat dari 3 kalimat di awal ini, ada nggak kalimat yang mencakup keseluruhan ide dari paragraf tersebut? Nggak ada, ya. Masih kalimatnya itu masih istilahnya, ya, kalimat yang merinci details tertentu saja, nggak ada yang mencakup keseluruhan ide. Mari kita lihat juga yang di akhir. 3 kalimat di akhir, mari kita lihat. The ice is present on both Mars and Moon and could be used as after harvest. Dia hanya menceritakan tentang ice. Sementara yang lain-lain itu dia sementara kalimat dalam paragraf ini menceritakan tentang nitrogen, karbon, bakteri, nitrogen fixing species. Nah, itu nggak ada disebutkan di sana, ya. Dia cuma menyebutkan ice dalam satu kalimat ini. Sementara many plant species may be grown on water cultures. Water aja yang dia sebutkan, ya. Nah, lalu therefore local soils could be used to grow crops, at least partly. Kenapa tentang local soils ini? Nggak ada penjelasannya di atas, ya. Ini sepertinya hanya kesimpulan akhir yang dibuat oleh si penulis, begitu, ya. Ini adalah kesimpulan akhir dari ide si penulis. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat keseluruhan, berarti tidak ada main idea di awal dan di akhir. Otomatis main idea-nya adalah implied main idea, berarti, ya. Nah, kalau implied main idea, like I said, you have to find out which parts of the paragraphs, the keywords of the paragraphs that are most likely talk about by the writers, ya. Jadi setelah dibaca keseluruhannya, dilihat yang mana yang paling sering difokuskan oleh writers itu sendiri. Yang pertama yang dia fokuskan oleh the writers itu sendiri adalah minerals, ya. Otomatis mineralsnya, ya, karena dia menyebutkan minerals di awal untuk grow plants, gitu, ya. Tapi setelah itu dia menyebutkan mengenai minerals tersebut tidak ada beberapa essence mineralsnya yang missing di dalam sana. Jadi karena essence mineralnya missing di dalam sana, di kalimat terakhir dia mengatakan bahwa minerals dari soil tersebut bisa tetap digunakan, tapi hanya sebagian. Nah, informasi itulah yang kita harus cakup ke dalam kalimat main idea. Nah, itu kan karena informasinya masih berantakan, ya. Jadi kita
fokuskan informasi tersebut, kita tuliskan dalam satu kalimat main idea. Nah, main idea-nya bisa menjadi salah satunya kalimatnya menjadi seperti ini. Even with the lack of materials in moon and lunar soils, there is the possibility to use the soil to grow plants, at least partly. Nah, jadi dari lack of materials dari moon and lunar soils ini yang dia sebutkan tadi, nitrogen essentials, reaktif nitrogennya nggak ada, lalu nitrogen fixing speciesnya nggak ada, bakteri nggak ada, air juga nggak ada, yang ada itu hanya ice. Tapi even with the lack of materials, tapi tetap ada possibility to use soil to grow plant, at least partly. Oke, itu dia main idea-nya dari paragraf 1. Nah, itu dia yang menceritakan paragraf 1. Lanjut kita ke paragraf 2. Di paragraf 2 ini kita lihat lagi apa main idea-nya, stated atau implied. Mari kita lihat seperti yang saya bilang tadi ya, 2 atau 3 kalimat di awal, lihat 2 atau 3 kalimat di akhir. Kalau misalkan kalimat tersebut tidak ada yang mengeneralisasikan keseluruhan ide dari paragraf tersebut, maka otomatis paragrafnya itu implied main idea yang dia kandung. Oke, mari kita lihat. During the Apollo project, there has been no experiment with plant growth on the moon. However, experiments on Earth have been carried out with the brought back moon materials. This experiment did not include growth of plant on moon soil. Nah, dia ini baru bercerita saja ya mengenai apa yang terjadi dengan eksperimen-eksperimen sebelumnya. Lalu juga ada di kalimat terakhir, there have been plant growth experiments with Mars regolith simulant as well. Experiments with bacteria on Mars soil simulant reveal that growth is possible, including nitrogen fixing bacteria. Tetap yang 2 kalimat terakhir ini juga tetap menceritakan mengenai eksperimen tertentunya saja ya, plant growth experiment with Mars regolith. Tidak ada yang menceritakan secara keseluruhan dari yang rangkuman keseluruhan dari ide writers dalam satu paragraf ini. Otomatis kalau misalkan seperti itu, maka kalimatnya main idea-nya implied ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari implied main idea, merancang implied main idea tersebut sehingga mencakup keseluruhan ide dalam order to design the main idea of this paragraph. Yang kita perlu lihat adalah apa yang dibicarakan dari writers secara keseluruhan dalam sebuah paragraf ini. Yang pertama, mari kita lihat. During the Apollo project, there has been no experiments. Lalu dia juga menyebutkan experiments lagi di kalimat kedua. Lalu experiments yang selanjutnya yang menunjukkan bahwa hasilnya seperti ini. Lalu eksperimen yang lainnya. Lalu menggunakan eksperimen dari Paul and Verl. Lalu studies mengenai moon rock simulants. Lalu studies lagi mengenai garolith simulants as well. Nah, lalu yang terakhir adalah experiments with bacteria. Nah, semuanya berkaitan mengenai experiments ya, previous experiments. How do we know these experiments are in the past? Lihat di sini. Jadi dia harus be careful ya. Kalau misalkan melihat experimentsnya, apakah this is the previous experiments or ongoing experiments, you have to see the tenses that the writer used in the sentences. Di sini ada have been carried out, present perfect, which mean it starts from the past up until now. The effect is still there. Lalu di sini dia menyebutkan did not include, berarti in the past juga, berarti indicated juga di past. Lalu juga studies on moon rock simulant were carried out, itu juga dalam bentuk past tense. Lalu revealed juga dalam bentuk past tense, id semua ya, akhirannya berakhiran id semua ya. Lalu there have been planned growth experiments, again present perfect.
which means that this was started in the past, the action was started in the past, but the effects is up until now. Lalu yang terakhir itu adalah revealed juga, experiments with bacteria on Mars soil simulants revealed. Berarti dia menceritakan mengenai eksperimen-eksperimen sebelumnya yang membuktikan mengenai kemungkinan adanya bisanya tumbuh tanaman di tanah yang berasal dari bulan dan Mars. Jadi bisa kita simpulkan main idenya bisa salah satunya kalimatnya seperti ini. The series of previous experiments on moon and lunar soil have proved local soils, which mean from moon and lunars, local soilsnya ini dari moon and lunars, could be used to grow plants. Oke, berarti kita sudah mempunyai dua main idea dari dua paragraf yang ini ya, paragraf 1 dan paragraf 2 dari introduction ini. Oke, bisa dilihat koneksinya antara kedua main idea ini. Mari kita lihat lagi ya. Yang pertama, even with the lacks of materials in moon and lunar soil, there is the possibility to use the soil to grow plants at least partly. Jadi di sini si writers menekankan idenya di awal itu dengan dimulainya dengan moon and lunar soils ini punya kemungkinan untuk menghidupkan atau menumbuhkan tanaman walaupun cuman sebagian. Nah, lalu ditambahkan lagi dengan ide writers di paragraf selanjutnya, di mana dia mendukung ide dia di paragraf awal dengan menyebutkan previous eksperimen yang membuktikan bahwa moon and lunar soils itu bisa digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Nah, itu dia yang saya sebutkan sebagai koneksi antara paragraf. Jadi, ini paragraf kedua ini tidak lepas dari paragraf pertama. Di paragraf pertama dia mengatakan bahwa ide untuk menumbuhkan tanaman di tanahnya Mars dan Lunars itu mungkin. Lalu dia buktikan dengan eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tanah dari moon and lunar soils and lunar, gitu dia. Jadi kelihatan antara koneksi paragraf 1 dan 2. Nah, adik-adik, ini yang harus adik-adik pahami. Jadi mapping dari ideas writer itu ada koneksi antara satu paragraf ke paragraf lainnya, begitu ya. Nanti untuk selanjutnya paragraf ketiga kita akan melihat lebih jelas lagi bahwa koneksi inilah yang akan membuat sebuah introduction dari si writers itu terhadap research writingnya itu menjadi sangat meyakinkan sehingga bisa dilakukan penelitian, gitu ya. Okay, we have come to the last paragraphs of the introduction here. It starts with the word our goals. Yeah, our goals was to investigate whether or not species of the three groups, wild plants, crops, and nitrogen fixers, would germinate and live long enough to go through the first stages of the plant development on artificial Mars and Moon regolith. Nah, di sini si writersnya sudah memberikan idenya. Dari sebelumnya dia memberikan paragraf-paragraf yang kemungkinan besar bisa menyupport idenya, yang supaya idenya ini bisa diangkat ke dalam sebuah penelitian. Oke, so in general bisa kita tangkap bahwa the writers di sini dalam paragraf ini ingin menyampaikan the purposes of the study is to prove the purpose of the study is to prove how far the plantation on soil and the solar objects goes. Ini dia yang ingin disampaikan oleh writers itu. Di poin terakhir, mari kita lihat yang gunanya dari connection
connection, to be aware of the connection of each paragraph yang saya sebutkan itu. Mari kita lihat, ini adalah mapping terakhir dari introduction yang ada di research writing mengenai can the plant grows on moon and solar and lunar soils itu. The first one itu main idenya untuk paragraf 1, even with the lack of materials in moon and lunar soils, there is the possibility to use the soils to grow plants at least partly. Lalu setelah dia mengangkat the lack of materials, walaupun lack of materials ini ada kemungkinan untuk tetap menumbuhkan tanaman, setidaknya sebagiannya, dia mendukung idenya itu dengan memberikan previous experiments yang membuktikan bahwa local soils ini bisa digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Jadi memang ada possibilitiesnya ini, hingga akhirnya dia menjelaskan mengenai purposes of the study-nya ini, di mana dia ingin membuktikan seberapa jauh plantation on the soils of the solar objects ini bisa tercapai. Jadi bisa dilihat ya koneksi antara setiap paragrafnya itu melalui main idenya ini. Jadi paragraf itu tidak lepas begitu saja ya adik-adik ya, tidak dicaplok, oh ini paragraf 1 ini aja kita bahas, paragraf 2 ini aja yang kita bahas, paragraf 3 ini aja, lalu baru di terakhir kita sebutkan, oh ide kita sebenarnya ini loh. Nggak ada hubungan antara paragraf 1, 2, dan 3. Itu adalah tulisan yang sangat acak-acakan sekali ya kalau begitu gitu ya. Oleh karena itu kita itu mesti aware apa koneksi antara satu paragraf dengan paragraf lain. Ada fungsinya paragraf itu ditaruh di situ, sehingga idenya writer ini menjadi tersusun, sehingga kita pun yang membaca as a readers, kita juga mengerti, oh ini loh sebenarnya dari semua hal-hal yang disebutkan writers ini, si writers itu sebenarnya ingin menonjolkan ide yang ini loh. Nah begitu gunanya. Jadi bisa dilihat ya, sangat very essential for us to understand the style atau the flow of the writer's idea in the introduction, in everything, in every parts of a research writing actually. Tapi ini kita masih di introduction terlebih dahulu, at least jadinya kita lebih paham, oh sebenarnya untuk menulis introduction itu untuk mengerti, paham dengan apa yang disampaikan writers itu, kita harus mengerti juga flow of the ideas-nya dari writers tersebut. Jadi makanya main idea itu sangat penting sekali, dan koneksi antara paragraf itu juga sangat penting.